penerangan sempurna. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo itu artinya apa? Tahu namo? Namo itu papa mama. Namo itu papa mama atau unsur empat. Hari ini kita kebetulan ada donor darah ya besok. Jadi sekaligus kita bagi sembako. Sudah jumlahnya 200 sembako dan donor darah, periksa kesehatan dari dia Lumat sama dari dia. Siapa ada waktu datang bantu gotong royong, cari kebajikan. Jadi ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, kita juga lupa wihara ya. Kalau yang sering ke wihara tidak apa-apa, yang tidak sering kan lupa. Ya makanya harus ada kegiatan dalam wihara paling sedikit 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya, gitu. Supaya kita bisa ketemu dengan Dhamma, ketemu Bante, ketemu wihara. Karena wiharanya ada di mana? Wihara yang ada tempat, ada wihara yang di dalam juga ada, dua wiharanya ada. Jadi biasanya kalau tidak ada di luar, di dalam juga bisa hilang. Ada hanya di dalam, di luar tidak ada juga hilang. Mengerti nggak? Dua wihara. Wihara di dua adalah bentuk ini tulis tempat Bante tinggal. Ini namanya wihara. Wihara dalam ajaran Buddhanya harus ada bhikkhu, ya. Kalau wihara tidak ada bhikkhu, itu sudah mulai merosos. Karena yang paling penting itu bhikkhu. Karena bhikkhunya dana banyak. Tahu gak? Bhikkhu dana apa? Dana istri, ada anak. Dana tidak lomba-lomba cari nafkah sama kita, sama seluruh dunia. Betul gak? Nah, kalau siapa bilang bhikkhu tidak dana? Dana yang paling tinggi, dana tidak lomba cari istri sama kalian. Itu namanya dana juga. Nah, tidak lomba-lomba ribut ambil kerja, cari nafkah, ribut sana sini, bikin dunia damai, tenang. Karena tidak foya-foya sama pakaian Bante juga begini. Tidak pernah ganti kan. Nah, makanan juga sekali 2 kali begitu. Jadi irit semuanya. Itu namanya membuat dunia ini tahan lama. Karena kita tidak foya-foya. Sang Buddha ajarin kitanya irit, semua irit. Kenapa begitu? Karena Sang Buddhanya ajarin kita cari kebahagiaan dari pandangan benar di pikiran. Kalau pikiran baik, semuanya baik. Kalau pikiran tidak baik, semuanya tidak baik. Jadi kalau pikiran kita sudah bahagia, cari nafkah juga bahagia, dalam keadaan apapun bisa cari kebahagiaan di dalam. Itulah, jadi membuat kitanya tidak banyak foya-foya. Nah, kalau pikiran tenangnya, pakaian juga sederhana, makanan juga sederhana, nafas pun irit. Sang Buddha ajarin kitanya katanju kata weti, balas budi kepada diri sendiri dan orang lain. Balas budi kepada orang lain kita sudah tahu, balas budi kepada orang tua,
Seperti kita bikin acara cengbeng, ya, hormat orang tua. Orang tua itu paling penting. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita. Jadi seperti Brahma di Mata Pitero di dalam kitab Sang Buddha bilang, mata, pita, upathana, maksudnya ayah dan ibu kita itu harus dihormat seperti Brahma, karena mempunyai metta, cinta kasih, kasih sayang, karuna, mudita, ubekha sama anak, ya, tanpa apapun maksudnya beliau itu melayani kita sejak kecil sampai dewasa. Itu kalau kita renungkan makanan, pakaian, segala macam yang beliau memberi kepada kita itu sangat tinggi. Jadi kalau kita sembahyangnya salah atau tidak, dalam ajaran Buddha yang tidak salah. Apalagi Sang Buddha ajarin kita lebih tinggi daripada itu. Maksudnya dalam ajaran Buddha kita sudah ada sembahyang orang tua itu, balas budi orang tua itu. Apalagi Sang Buddha ajarin kita ke perbuatan, ucapan, dan pikiran sama orang tua. Bisa balas budi orang tua setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap bulan. Kalau ikut latihan sesuai dengan Sang Buddha yang ajarin kita. Para guru suci bilang tidak hanya membuat muka tidak baik sama orang tua pun tidak bagus. Maksud beliau ya, tidak boleh membuat muka yang jelek waktu ketemu orang tua, di depan orang tua. Kalau kata guru Arhanta, maksudnya kalau kita ada perasaan apa, tidak enak, ada masalah apa, kita harus jaga pikiran. Nggak boleh membuat muka yang marah atau kesel di depan mata orang tua. Itu kalau kata guru Arhanta suci. Kenapa? Karena kitanya berbuat buruk sama orang yang paling mempunyai budi tinggi sama kita. Jadi membuat kama buruk sama kita. Maksudnya, apalagi kata-kata mulut yang tidak enak sama orang tua. Ya, kata kasar, ini segala macam. Itu pahalanya, dosanya lebih. Ya, paham ya. Kita biasanya paham lah. Tapi waktu perasaan itu munculnya lupa. Makanya wihara atau acara itu ada di pikiran kita. Pikiran wihara maksudnya mau balas budi orang tua, kita bisa balas setiap hari. Seperti waktu ketemu orang tua tidak bikin muka yang jelek, ya. Pikiran baik, ucapan baik, begitu. Tapi banyak kita ada orang pernah tanya guru suci, walaupun orang tua berbuat salah, bagaimana kita menghadapi dengan pandangan kita? Maksudnya kebanyakan begitu orang tanya. Orang tua berbuat biasanya dia salah ini itu, kitanya tetap jaga mulut, pikiran, dan ucapan. Kalau bicara sama orang tuanya dengan metta, bukan emosi, kalau cari kesalahan, maksudnya semua kan bisa dibicara, ya. Karena semua, kalau beliau tidak paham, kita biarin saja, begitu. Tidak usah balas yang kasar-kasar, yang marah-marah, maksudnya. Ya, kita bikin acara
pidana 2 kali ya. 1 tahun. Di Thai juga sama, di mana juga sama sih. Karena ini di dalam kitab Sang Buddha atau di Bideka beritahu kita bikin sesuatu untuk hormat orang tua memang salah atau tidak, sebenarnya tidak ada hubungan dengan agama, karena itu dari hati kita sendiri. Sering orang tanya, kalau sudah mempunyai agama boleh nggak sembahyang atau tidak boleh? Dia bilang seorang yang bijaksana itu harus renungkan di dalam di mereka beritahu bahwa kita berbuat kegiatan sesuatu melalui upacara atau kegiatan hormat melalui kegiatan itu memang tidak salah, malahan itu tambah kebajikan lebih tinggi, karena inti ajaran Buddhanya adalah balas budi diri sendiri dan orang lain. Itulah jantung ajaran Buddha kalau bilang. Karena seperti kita balas budi diri sendiri dengan kitanya praktek seperti Sang Buddha ajarin, seperti Pancasila tadi. Pancasila 5 sila itulah kita balas budi sama diri sendiri. Kenapa? Kalau kita berbuat buruk, itu namanya tidak balas budi sama diri sendiri dan orang lain. Paham nggak? Itu namanya balas budi semua. Walaupun nafas masuk keluar. Kalau kita nafas masuknya kitanya tenang dengan kesadaran, nafas keluar tenang dengan kesadaran. Itu namanya balas budi sama diri sendiri. Apalagi budi sama orang tua, orang lain, kawan, saudara, segala macam, teman, otomatis. Karena sumber dari pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, pasti semuanya baik. Jadi harus perbaiki pikiran. Pikiran itulah yang suruh kita berbuat, ya kan? Kita tahu. Tapi bagaimana bisa latihan Bante? Latihannya nafas. Masalah sekarang duka kita bukan duka dari cari nafkah, bukan duka. Maksud cari nafkah juga duka salah satu. Tua juga duka, sakit juga duka, meninggal juga duka. Tapi duka ini masih kecil, tidak berat, tidak besar. Kenapa? Duka yang paling kita harus paham dalam ajaran Buddha itu, duka telah meninggal. Kalau sudah meninggal itu pikirannya tidak duka. Pikirannya tidak meninggal, maaf. Meninggal hanya badan. Sang Buddha ajarin kita. Nanti bikin konsep pikiran manusia, kita bisa lihat ya. Waktu kita meninggal itu Sang Buddha ajarin kita meninggal hanya badan, pikiran tidak meninggal. Kita harus cari pelindung. Seperti kita baca dari Buddha Dhammang Sanghang Sarana Gacchami. Buddha ada di mana? Buddha kenapa bisa melindungi kita? Dhamma Sanghang kenapa bisa melindungi kita? Buddha bisa melindungi kita karena kitanya ikut yang beliau ajarin kita, seperti tidak berbuat jahat melalui praktek 5 sila. Tambah kebajikan seperti gotong royong, apa yang kebajikan, kita bisa cari kebajikan. Orang pintar bisa cari kebajikan setiap detik, bukan menunggu dari nafas, dari jaga mulut, pikiran. Bisa, itu kebajikan semua. Bisa setiap detik, setiap menit bisa cari kebajikan, ya. Nggak usah menunggu
Tidak usah pakai duit juga bisa. Kadang-kadang pakai duit, kadang-kadang pakai nafas ini cari kebajikan, ya. Gampang kan kebajikan. Nah, kalau kita tahu caranya, cara praktik kesadaran melalui nafas masuk dan keluar. Karena kita kemana-mana kan ada nafas, betul nggak? Siapa tidak ada nafas? Kita berdiri, duduk, tidur, pergi cari nafkah, kerja, sedang bicara makan, tidur, duduk, nyetir pun ada nafas. Jadi kita bisa cari kebajikan dari nafas kita. Maksudnya cara gimana, Bante? Nah, fokus ke nafas, latihan kesadaran, Sang Buddha bilang. Nah, Lompu bilang kalau masih ada nafas masuk dan keluar, bisa latihan, bisa praktek, bisa cari kebajikan. Maksudnya sedang bicara aja udah bisa cari kebajikan. Sedang bicara sama orang, sedang duduk di kantor, sedang kerja, sedang berdiri, sedang jalan, sedang makan, sedang mandi, sedang sikat gigi, bisa, sedang masak, bisa. Semuanya bisa jadi kebajikan, ya. Paham nggak? Tapi kita belum tahu duka, jadi tidak mau latihan. Nah, makanya Bante bikin konsep pikiran manusia. Di dalam pikiran kita sudah ada alam, semua alam, 31 alam itu. Alam neraka ada waktu kita marah, kesel, itu neraka. Waktu pikiran kita senang, happy, bahagia, itu dewa. Waktu kita tenang, itu Brahma, alam Brahma. Jadi siapa bisa menolak kebenaran ini? Tidak ada hubungan dengan nama agama, ini kebenaran namanya. Setiap orang ada kan, kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kitanya tenang, kadang-kadang kita bahagia. Itu semua di pikiran kita. Kalau kita bilang alam yang itu tidak ada, tidak bisa, karena di dalam pikiran kita sudah ada. Apalagi kalau mau tahu yang jelas, sekarang aku tahu dari teori, ya, dari Bante, beritahu dari Sang Buddha, beritahu kita begini, itu namanya teori. Pencerapan maksudnya, belum tahu 100%. Kalau mau tahu 100% enggak, harus latihan ketenangan, samadhi maksudnya. Kalau latihan ketenangan cukup, baru tahu yang 100%. Kalau tahu yang 100% itulah kita akan semangat dan ingin mau praktek. Nah, masalahnya praktek belum pernah tenang yang di dalam. Jadi tidak suka, belum suka, ya, karena belum ketemu kebahagiaan yang tidak usah pakai duit. Tidak usah jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke mana-mana. Maksudnya, memang itu adalah manusia, bukan Bante menolak, ya. Tapi akad kurang sedikit. Kenapa? Kita ke tempat yang begitu-begitu, kadang-kadang kita bisa meninggal secara gampang. Kecelakaan lah, atau segala macam lah, kan bahaya, maksudnya. Ya, makanya Sang Buddha ajarin kita cari kebahagiaan dari samadhi. Samadhi, pandangan benar. Lompu saya bilang, kalau pandangan sudah benar, duduk bahagia, berdiri bahagia, jalan bahagia, sedang berbuat apapun bahagia. Kalau tanpa samadhi, Lompu bilang tidak bisa bahagia sama sekali. Beliau bilang begitu, coba renungkannya. Nah, seperti Bante tulis di sana. Nah, samadhi ada 2 tingkat, silakan baca di Cengbeng, papan Cengbeng, ya. Papan acara Patidana Cengbeng itu. Samadhi 2 tingkat. Nah, samadhi 2 tingkat. Tingkat pertama aja kita belum tentu kita percaya, hanya mendengar
penjerapan dari Sang Buddha beritahu, dari orang beritahu. Pertamanya harus percaya tentang telah meninggal lahir lagi. Bahwa alam manusia ada, alam neraka ada, dewa ada. Berbuat baik-baik, berbuat buruk-buruk, harus percaya begitu. Itu namanya samadhi, fondasi kelas pertama. Kalau tidak percaya bahwa dunia yang lain ada, itu sudah michatiti. Kalau michatitinya tidak bisa bahagia. Kalau tidak percaya bahwa telah meninggal, pikirannya tidak meninggal. Pikiran cari alam tempat lain lagi. Itu namanya michatiti, moha atau kegelapan batin atau avijja. Kalau siapa pandangan tidak percaya bahwa telah meninggal lahir lagi, orang tersebut itu Sang Buddha bilang akan berbuat buruk secara otomatis. Kalau tidak percaya telah meninggal lahir lagi. Kenapa bilang begitu? Karena dia tidak percaya. Jadi perbuatan dia tidak bisa tanggung jawab. Apa yang senang aku mau tidak tahu, mau tahu itu benar atau tidak benar. Betul nggak? Kalau tidak ada, telah meninggal tidak lahir lagi, kita latihan 5 sila buat apa? Kita berbuat baik buat apa? Betul nggak? Nah, itu Sang Buddha bilang benar-benar ada pikiran tidak pernah meninggal. Pikiran tidak bisa meninggal. Meninggal hanya badan. Makanya Bante bikin ini buat kita keyakinan terhadap konsep pikiran ini tinggi maksudnya. Supaya kitanya memiliki kemantapan di dalam latihan dana sila bhavana yang Sang Buddha ajarin, yang Buddha yang ajarin ya, bukan hanya Theravada. Sang Buddha ajarin kita paling singkat adalah dana sila bhavana atau sila samadhi panja. Ini paling singkat. Kalau bukan ajarin begini, bukan ajaran Buddha yang benar. Buddha juga, tapi benar atau tidak? Benarnya bukti di mana? Bukti maka 8 Dhammacakkappavattana Sutta. Tapi paling singkat yang kita paling gampang tahu itu adalah sila samadhi panja atau dana sila bhavana, paling buat umat ya. Kalau kitanya latihan hanya setengah, ya tidak sempurna, jadi tidak bisa full, tidak bahagia. Kalau kita hanya suka dana, tidak suka meditasi, seperti kita mandi setengah badan. Lompu bilang kita coba mandi setengah badan, bahagia tidak? Bahagia tapi setengah. Ya, sama dengan kita hanya praktek ajaran Buddha, tapi aku tidak suka meditasi Bante, aku suka dana aja, boleh, tidak apa-apa. Tapi diupamain seperti kita mandi setengah badan, tidak full, ya tidak bahagia 100% lah. Makanya harus latihan yang full. Dana bantu sila, sila bantu samadhi panja, panja bantu dana. Jadi semuanya gotong royong maksudnya. Jangan bilang bahwa ini lebih rendah, ini lebih tinggi, sebenarnya sama. Makanya kita harus latihan sama, seperti tali 3. Kalau tali cuma 1 tidak kuat. Kalau tambah tali 1 hanya dana. Kalau hanya dana, aku tidak mau latihan samadhi atau sila Bante. Telah meningkat lahir menjadi binatang. Karena sila tidak mau. Tapi tekun dana jadi binatang orang kaya. Itu hasil tekun dana. Tapi sila atau meditasi tidak suka, benci atau masa bodoh, tidak mau tahu gitu. Karena waktu kita meninggal itu kalau pikiran jelek ke alam rendah, kalau pikiran tidak jelek, pikiran tidak jelek harus latihan kesadaran atau kebajikan yang kita waktu ada hidup kita sering berbuat. Itulah yang dukung kita. Itu namanya Buddhang Dhammang Saranang Gacchami.
ada di perbuatan kita, bukan di patung ya, bukan di buku, bukan di Sang Buddha, di patung di mana-mana, di wihara atau di pantai, itu di dalam diri sendiri maksudnya. Ya, ini coba baca ya, Bante bikin dari para guru yang acari. Ya. Karena di Thailand sedang heboh juga, ada satu tempat guru yang beliau khotbah hebat. Beliau sering baru sih 8 masa, tapi sering jadi biku sudah 5 kali 4 kali sih. Yang sekarang ini beliau bangun wihara secara praktek. Beliau sudah praktek sampai mati 13 jam. Mati 13 jam. Habis dari mati karena beliaunya puasa, latihan puasa, tidak banyak makan sampai kurus. Dari berat badannya 80 sampai 40. Dalam 4 bulan turunnya 40 kilo. Latihannya. Kenapa beliau puasa? Karena beliau bilang, saya nafsu tinggi, jadi saya lawan. Jadi beliau praktek selama 4 bulan 5 bulan kurus, tinggal sendiri dalam gua. Kadang-kadang turun makan 3 hari 1 kali 2 kali, 2 hari 3 hari 4 hari, kadang-kadang makan 1 kali. Beliau pingsan. Beliau cerita pingsan sampai teman biku mama datang bawa polisi cek badan. Mereka sudah mau siap tempat kremasi, tapi beliaunya tahu orang pegang badan, tahu orang ngomong apa tahu. Jadi beliau kembali lagi. Beliau cerita, dulu saya meditasi putu sama-sama nafas. Sekarang saya hanya ikut nafas aja. Nafas, setiap nafas masuk dan keluar, sayanya otomatis praktek kesadaran. Tidur hanya sedikit. Beliau bilang, sampai saya bisa stop mikir. Beliau bilang, sampai saya stop mikir, tidak mikir. Jadi Pacupanang Jayo Dhamma Tata Vipassati, maksudnya beliau tidak mikir. Kalau mau ngomong apa ngomong langsung. Jadi tidak ada niat untuk mikir biasa. Tapi kita ada niat kan? Kita pasti ada niat mikir kalau mau mikir. Tapi orang suci, orang bisa stop mikir itu tidak ada niat untuk mikir. Maksudnya nafas masuk dan keluar sudah di Pacupanang Jayo Dhamma, sama saat itu bisa aja. Jadi tidak menderita. Karena sudah bisa stop mikir. Kalau belum bisa stop mikir masih lain. Maksudnya, kalau siapa belum bisa stop mikir itu artinya masih lain. Jadi masih menderita. Beliau juga cerita bahwa kita ya selalu kita micca titti. Tadi Bante bilang sama titti 2 tingkat. Yang tingkat yang kedua adalah percaya tentang anicca, dukkha, anatta, bahwa semua terbentuk akan berubah, tidak kekal. Dukkha bukan aku, anatta. Itu namanya samadhi yang tinggi. Hal pertama dan kedua itu harus sama, tidak bisa pisah. Kalau fondasi tidak kuat, percaya tentang telah meninggal lahir lagi, itu kita tidak bisa jaga berbuatan tingkah laku. Siapa tidak percaya bahwa telah meninggal lahir lagi itu pasti berbuat buruk secara otomatis. Sang Buddha bilang, ya paham ya. Ini Bante cerita beliaunya. Kenapa beliaunya hebatnya apa? Dalam 3 tahun cetak mechinya 200 orang. Hebat. Orang dengan khotbahnya langsung suka. Orang dukung. 3 bulan 200 mechi lebih.
bikunya hampir 200 juga. Hanya 3 tahun. 3 tahun, maaf, bukan 3 bulan. 3 tahun. Bisa cetak bikunya begitu. Hebat sekali. Bante dengan khotbah beliau, beliaunya hebat sekali khotbah. Beliau diskusi live setiap hari live. Orangnya ikut dengannya 1000-2000 tiap hari, tidak pernah kurang orang waktu beliau live khotbah itu. Makanya orang datang sering-sering, tapi Meci dan biku banyak. Hebat kan? Kita ajak khotbah di sini berapa? 20 tahun belum dapat 1 biku. Hebat atau jahat ya? Betul nggak? Ngomong jujur, kata terus terang, tidak belok. Ya, buang-buang waktu maksudnya. Begitu. Orang bisa dengan sering-sering dengan bisa mau jadi meci dan biku banyak sekali. Jadi sekarang bangun kuti 500 kuti. 3 tahun bangun 500 kuti. Ya, bulu sudah naik. Karena beliaunya ada orang dukung kan beliaunya khotbahnya tajam langsung ke hati-hati. Kita mendengarnya keyakinannya tambah tinggi, tambah cepat. Karena beliaunya khotbah beda. Beliau bilang, dunia mana bahagia? Beliau tanya balik, dunia di mana bahagia? Kita bikin dunia apa aja yang bahagia? Dunia mana yang bahagia? Dunia ini. Kalau dunia ini bahagia, tua sakit mati, mana bisa bahagia? Semua dunia mati, betul nggak? Jadi duka, dewa pun mati, Brahma mati, neraka mati, binatang mati, semua mati, tua sakit mati semua dunia. Itulah beliau bilang, itulah duka. Kita pandangan salah. Pandangan salahnya apa beliau cerita? Pandangan salah micca titik karena kita bikin bahwa semua dunia yang bahagia, dunia ini bahagia, dunia masa depan bahagia juga. Itu namanya micca titik, pandangan salah. Kenapa? Karena dunia di mana-mana pun tua sakit mati semua, roba pindah, pikiran tidak meninggal pindah maksudnya. Jadi duka semua. Kalau kita paham begini, jadi pikiran kitanya mau latihan, karena tidak ada solusi yang lain. Jadi tidak banyak cari kesenangan, carilah tapi jangan banyak. Cari kesenangan di dalam pikiran, dalam ucapan, perbuatan ini saja maksudnya. Karena semuanya kan sama, duka semua. Jangan jadi cari musuh lagi, kitanya musuh. Beliau bilang musuh yang benar adalah dalam diri sendiri. Musuh yang benar. Marah itu adalah ada kita diri sendiri marah, bukan marah di luar. Buddha juga di sini, marah juga di sini. Tapi kitanya sering bergaul marah. Bergaul Buddhanya kesadaran, ketenangan, kebijaksanaan itu Buddha. Nah, kalau tanpa kesadaran ada masalah. Karena harus ikut perasaan. Aku suka, aku tidak suka, aku benci, aku iri, segala macam suka duka muncul karena kurang kesadaran. Kalau banyak kesadaran, semuanya perasaan, kecerapan, semuanya bisa mengatasi dengan kesadaran. Maksudnya, karena perasaan itu yang membuat kitanya ada masalah. Jadi kita harus mengatasi perasaan dengan kesadaran. Kalau punya kesadaran tidak ada apa. Jadi tidak ada apa. Jadi menjalankan hidup, cari nafkah, kerja sesuai dengan praktek nafas kesadaran. Ya. Oke, sudah jam berapa nih? 8. Hah? 10. Sudah berapa menit? Setengah jam. Setengah jamnya. Sudah cukup ya?
Biasanya diskusi sih. Kalau Bante bicara sendiri kayak orang mabuk. Mabuk whisky sama mabuk damang ya sama. Kalau Bante cerita itu beliaunya diskusi sama umat, bukan khotbah, bukan ceramah. Diskusi apa yang umat tidak paham. Sampai sekarang setiap hari habis bikus dan meci itu hebat sekali. Kenapa? Karena nggak pernah ada begini di Thailand juga, nggak pernah ada biku yang bisa hebat tentang khotbah dan bisa acak orang jadi meci dan beliau tidak acak, tapi mereka senang. Setiap harinya makan berapa? Kalau 500 orang makanan berapa? 40 juta satu hari. Kopi berapa? Kopinya satu bulan berapa, coba bayangkan, 500 orang itu. Semua doyan kopi loh. Karena kopi mendukung kerajinan, kesadaran. Siapa minum kopi nggak bisa diam kan, pasti cari kerja. Karena dia mencelatkan darah kita. Nah, jadi kita harus cari kegiatan begitu. Jadi seluruh dunia kopinya nomor 1 karena menjadi obat ya. Nah, apalagi efek dari kopi juga membuat kita gemuk. Karena kita pakai kopi bantu, kopi yang bantu. Jadi makannya tidak tahu batas. Karena tenang aja, kopi bantu itu. Nah, yang efek buruk juga ada, efek baik juga ada. Semuanya ada 2 muka. Luang Pu Cha bilang semuanya 2 muka. Semuanya 2 muka. Lihat 1 kali 2 muka, jadi tidak ada apa. Maksudnya beliaunya ajarin setiap menit, maksudnya setiap keadaan ada 2 muka. 2 muka kebenaran. Paham tidak? Kalau tidak paham, ya belajar ya. Bante juga di sini sudah lama. Kita udah mau mulai bangun juga sesuai dengan sebab akibat ya. Sesuai dengan sebab akibat saja. Jadi nanti kita juga akan mulai solusi bagaimana dapat kemajuan umatnya. Masa depan juga Bante akan ajak guru yang hebat-hebat datang ajarin kita, atau bawa kita ke guru-guru yang hebat, karena kita kurang keyakinan. Kalau keyakinan banyak akan rajin berbuat, rajin praktek di nafas, tidak usah pakai duit. Nah, maksudnya latihan nafas masuk dan keluar, inilah sumber harta yang paling tinggi, sumber yang membuat kita dapat kebahagiaan dan dalam meninggal juga mendukung kita sampai masa depan maksudnya ya. Siapa mau tanya apa lagi ya? Sudah 40 menit. 40 menit sama dengan 1 detik. Siapa yang merasa lama pikiran kurang bahagia, mungkin mikir besok cari dokter ya. Nah, makanya jadi bikunya tunggu makanan ini. Enak sekali, tidak mau ya. Meci juga banyak di gunung, di mana-mana aku udah bisa. Jadi di Thailand juga ada banyak. Siapa mau Bante kirim ke guru kalau jadi biku. Bante tanggung jawab semua sini. Tapi latihan dulu loh, lihat orang dulu. Ada riwayat yang aneh-aneh. Karena dalam binayanya ada syarat tidak boleh jadi biku. Seperti hutang banyak. atau pandangan salah begitu. Atau pandangan aneh juga Bante belum bisa kirim ya. Bante biar semua. Coba bo arah pesawat
tinggal sama guru, Bante dia tanggung jawab semua. Siapa mau jadi biku? Maksud Bante sudah jadi biku, Bante tidak taruh di sini. Sementara ajarin sedikit tentang Dhamma Vinaya ada kirim ke guru hutan supaya dianya dapat ketenangan. Kalau dia sudah meditasi tenang, dia akan bilang, kenapa dulu saya cari kebahagiaan di luar terus, tidak pernah di sini. Maksudnya ternyata di sini, bukan di luar, bukan di Amerika, di Thailand, di mana-mana, di Myanmar, di negara di luar, di pantai, di gunung, bukan. Bahagia di pikiran setiap saat maksudnya. Dulu kenapa aku tidak tahu? Pasti bilang begitu. Makanya Bante dia semua, siapa mau. Tapi ya di biku yang benar ya. Nah, sama guru, dari lingkungan guru strict ya. Nah, latihan di sini sedikit, nanti Bante dia semua. Tinggal sama Lompo Intawai, Lompo Jalian juga bisa, Lompo Wancai, Lompo Hui juga bisa, yang paling strict. Nah, kita bata aja ada 8 kilo. Mati. Kita bata. Aku mau, tapi belum punya. Aku belum punya keyakinan tinggi. Masih pandangan salah. Pandangan salahnya bahwa apa? Dunia ini bahagia. Dunia masa depan bahagia. Dunia masa lampau bahagia. Itu pandangan salah. Mitsya titi. Ya. Nah, kalau sudah begini, tidak ada masalah sama siapa-siapa. Karena sudah mengerti, oh semuanya duka. Aku tidak mau cari musuh, bikin musuh. Aku tidak mau berburuk sama orang lain. Nah, mau cari pikiran diri sendiri. Ya, kalau paham tentang duka. Karena langkah yang pertama adalah Arya Satya. Itu langkah pertama adalah apa? Arya Satya 4, dukkha samudaya nirodha magga. Hanya dukkha aja kita tidak tahu, mana bisa praktek. Kita tahu dukkha, jadi kitanya tekun dana, suka dana, suka melaksanakan meditasi, kebajikan dan lain-lain. Karena kita tahu ya sumber dukkha itu kemajuan. Siapa tahu dukkha maju, hidup maju, walaupun dengan duniawi, rajin akan rajin berjuang. Karena sumbernya tahu dukkha. Jadi pahalanya besar sekali kalau tahu dukkha. Bukannya pikiran kacau pahala tidak bahagia, tidak senang. Bukan, tahu dukkha lebih senang, lebih bahagia. Bukan oposit loh, bukan oposit. Tahu dukkha itu meta muncul otomatis. Kalau tahu dukkanya ketemu siapa, cinta kasih semua. Karena dia dukkha, kita dukkha. Bante sudah naik. Bante cari kebahagiaan gampang kan? Duduk setiap detik, naik silakan naik. Piti, maksudnya kegiuran. Bisa, suruh dia naik, suruh dia turun bisa. Kita bisa nggak? Latihan. Itu namanya tahu dukkha. Kalau tahu dukkha tidak mau ribut, tidak mau musuh sama orang lain. Dia dukkha, kita juga dukkha. Apain tambah? Maksudnya, jadi bisa cari kebahagiaan di dalam diri sendiri setiap detik, setiap menit. Ya, paham nggak? Kalau tidak tahu teknik nanti tanya Bante. Ini sudah malam, maaf Bante banyak bicara karena meta kita, pingin kita latihan. Kalau belum punya keyakinan Bante bahwa ketemu guru-guru yang suci, biar kita cepat tambah permita. Ya, anumodana ya semuanya. Sampai santa bhavantu sukhidata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.